Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isna Maksid dengan dengan NIM 4014148 untuk 3798. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum sistem embedded, di mana pembahasan untuk kali ini mengenai GPIO dan Digital I/O. Oke, kita tanpa basa-basi kita lanjut aja ke materi ini. Oke, di sini sebelum kita masuk, di sini ada gambar di sebelah kiri, yaitu ESP32 GPIO, di mana di sini ada tampilannya. Kita melihat sedikit tampilan di sini dari GPIO dari angka 1 hingga berapa itu? 30-an. Nah, ESP32 ini yang nantinya akan kita gunakan pada praktikum kali ini dan satu microcontroller lagi, yaitu STM32. Sebelum kita mempelajari itu, kita akan mengenal terlebih dahulu nih konsep dasar dari GPIO itu sendiri dan digital I/O. Nah, pertama, sini ada GPIO. Nah, apa sih itu GPIO? GPIO merupakan General Purpose Input Output, di mana GPIO ini merupakan pin yang serbaguna yang ada pada microcontroller yang dapat dikonfigurasi sebagai masukan maupun keluaran atau input output ya. Nah, di sini pin ini memungkinkan agar microcontroller ini berkomunikasi dengan berbagai perangkat eksternal seperti sensor, tombol, LED, maupun modul. Nah, selanjutnya kita udah mengenal nih GPIO eh, secara singkat saja. Mungkin kita akan mengenal mengenai digital input dan output. Em, Apa sih itu? Nah, digital input dan output ini merupakan mekanisme kerja dari GPIO itu sendiri, di mana digital ini itu ada logika high dan low. Nah, jadi digital input output ini merupakan mekanisme kerja, di mana GPIO ini menggunakan logika digital. Nah, seperti yang kita tahu sendiri, logika digital itu hanya ada dua, high dan low, atau logika nol dan logika satu. Oke. Nah, di mana digital input output ini pada mode input, microcontroller membaca sinyal dari perangkat luar, misalnya yang ditekan atau tidak, yaitu high atau low. Terus, sedangkan pada mode output, microcontroller mengirimkan sinyal untuk mengendalikan perangkat seperti menyalakan LED ataupun mengaktifkan buzzer. Buzzer itu yang bunyi ya, seperti alarm itu buzzer. Nah, dengan demikian, GPIO ini merupakan perangkat keras yang berupa PIN, sedangkan digital I/O ini merupakan fungsi operasional dari PIN tersebut. Oke, kita udah sedikit mengenal nih bagaimana sih GPIO itu dan digital I/O itu. Oke, kita next. Nah, di sini eh, oke, next di sini kita akan melihat perbandingan GPIO pada ISP dan STM. Nah, di sini mikrokontroler yang kita ketahui ini cukup banyak. Tapi pada kali ini kita akan mempelajari dua saja, yaitu mengenai tentang ESP32 dan STM32, di mana spesifikasi dari kedua microcontroller ini sangat-sangat berbeda. Di mana yang pertama di sini ada ESP32. ESP32 ini menyediakan banyak pin GPIO yang dapat digunakan secara fleksibel sebagai input maupun output digital. Nah, nih, apa sih keunggulannya nih ESP32? Nah, ESP32 ini udah dilengkapi dengan modul komunikasi seperti Wi-Fi dan Bluetooth. Itulah kenapa ketika misalnya kita menggunakan proyek IoT itu menggunakannya ESP32. Dikarenakan microcontroller ini sudah built-in dengan Wi-Fi dan Bluetooth. Oke, mungkin selanjutnya kita mempelajari mengenai STM32. STM32 ini memiliki GPIO yang sangat fleksibel, sama seperti tadi, terus juga menyediakan lebih banyak pilihan mode konfigurasi. Konfigurasi ternyata lebih banyak dibandingkan STM32 tadi. Itu ada input, output, analog, alternate function, pull up, dan pull down. Nah, hal ini menjadi keunggulan dari STM32 ini, di mana STM32 ini sangat cocok digunakan untuk sistem embedded dan
yang membutuhkan kontrol yang lebih kompleks dibandingkan dengan perangkat IoT tadi. Oke, selanjutnya saja. Nah, di sini nih, secara umum kedua microcontroller tadi yang sudah kita bahas itu memiliki keunggulan masing-masing. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang, ESP itu lebih banyak digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan konektivitas internet ataupun komunikasi nirkabel seperti sistem IoT dan perangkat pintar. Itulah kenapa jarang kita temui di perangkat pintar itu menggunakan STM ya, dikarenakan ESP itu lebih unggul dibandingkan STM itu sendiri. Sedangkan penggunaan STM32 ini lebih sering dipakai pada sistem yang membutuhkan kendali yang lebih presisi dan stabil, seperti membutuhkan kendali yang lebih presisi dan stabil, seperti sistem otomasi, robotika, maupun aplikasi industri. Nah, kita untuk memilih microcontroller ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang akan dibuat. Oke, nah, lanjut. Di sini ada setelah kita mengenal GPIO, kita akan mengenal mengenai metode komunikasi antar perangkat, di mana selain menggunakan GPIO secara langsung, komunikasi antar perangkat juga dapat dilakukan melalui beberapa protokol komunikasi digital. Nah, seperti contohnya di sini saya mengambil 3 metode komunikasi. Jadi yang pertama ada UART, yang kedua itu C, yang ketiga ada SPI. Yang pertama kita masuk dulu ke UART. UART ini merupakan Universal Asynchronous Receiver Transmitter, di mana UART ini merupakan komunikasi serial yang sering digunakan untuk pertukaran data sederhana antara dua perangkat. Oke. Selanjutnya di sini yang kedua ada I2C. I2C sendiri merupakan Inter-Integrated Circuit, di mana I2C ini menggunakan 2 jalur komunikasi, yaitu SDA atau data dan SCM, yaitu clock. Nah, sehingga memungkinkan beberapa perangkat terhubung dalam satu jalur komunikasi. Yang ketiga ada SPI, yaitu Serial Peripheral Interface, di mana protokol komunikasi serial ini memiliki kecepatan yang tinggi, di mana dia menggunakan beberapa jalur data, sehingga proses transfer data tersebut dapat berlangsung lebih cepat. Protokol-protokol tadi yang sudah saya sebutkan, itu sangatlah penting dalam pengembangan sistem embedded di era modern ini. Oke, kita lanjut ke selanjutnya di sini. Pada praktikum kali ini, saya menggunakan proses pemrograman microcontroller ini menggunakan Visual Studio Code, di mana yang Visual Studio Code ini sebagai editor utama. Nah, seperti yang sudah kita tahu sendiri, Visual Studio Code ini sudah tidak asing bagi orang-orang digunakan dalam pemrograman. Dan editor kode, nah, di mana Visual Studio Code ini termasuk dibilang ringan dan punya fitur yang sangat-sangat banyak. Dan sekarang Visual Studio Code ini sudah bisa connect dengan AI. Jadi seperti AI seperti Gemini, GPT, Claude, dan lain-lain itu sudah bisa masuk ke Visual Studio Code ini. Nah, selanjutnya untuk mempermudah proses pengembangan sistem embedded kali ini, nah, pada kali ini kita menggunakan tools lain yaitu platform I/O. Nah, digunakan juga platform I/O sebagai extension pada Visual Studio Code. Nah, di mana platform I/O ini menyediakan berbagai tools yang membantu proses penulisan kode, kompilasi program, serta proses upload ke microcontroller. Jadi tidak perlu penulisan kode dan kompilasi program itu secara manual lagi. Nah, nanti di platform I/O ini dia akan sudah membuat jadi filenya itu tidak kosong dan itu sudah ada beberapa program yang ada. Di situ nanti tinggal kita edit saja. Oke, dengan kombinasi dari kedua software ini, proses pengembangan program jadi lebih terstruktur dan efisien. Nah, jadi tidak perlu ribet-ribet lagi seperti pada zaman dulu ya, harus ngetik sendiri, mencari program sendiri, membuat sendiri. Jadi sekarang sudah dipermudah dengan adanya platform IO ini sendiri. Oke, nah di platform itu, nah kita akan mengenal platform IO ini terlebih dahulu. Di mana platform IO ini dalam pengembangan embedded itu merupakan platform pengembangan yang dirancang khusus. Nah, jadi platform IO ini dirancang khusus ya. Jadi di mana platform ini
akan digunakan pada sistem embedded. Nah, di mana platform ini mendukung berbagai jenis microcontroller. Banyak sekali jenisnya dan hampir semua microcontroller itu bisa program menggunakan platform I/O ini. Dan nanti mungkin kita akan melihat tampilannya. Oke, kita bahas terlebih dahulu di sini. Seperti jadi microcontroller yang seperti kita ketahui ini, kayak ESP32, Arduino, STM32, ada Raspberry dan lain-lain. Itu banyak sekali dan itu bisa menggunakan platform I/O ini. Nah, di mana apa sih keunggulan dari platform I/O ini? Yang pertama di sini ada manajemen library yang mudah digunakan, di mana nantinya library-nya itu sudah dibuat dalam satu folder di platform itu, platform I/O ini, jadi sangat mudah untuk kita gunakan. Dan yang kedua, itu sistem build dan kompilasi yang otomatis. Nah, jadi nantinya itu di platform I/O ini, dia akan bisa nge-build dan langsung bisa kita upload dan itu akan otomatis ke microcontroller. Nah, yang ketiga, di sini dukungan berbagai board microcontroller. Seperti yang tadi sudah saya bahas, itu sudah banyak sekali platform eh, microcontroller yang bisa diedit atau di build pada platform I/O ini sendiri. Yang keempat, ada integrasi langsung dengan Visual Studio Code. Nah, jadi platform I/O ini sudah menjadi extension yang ada di Visual Studio Code. Dengan adanya platform I/O ini, pengembang dapat mengelola proyek embedded dengan lebih rapi dan profesional. Oke, itu merupakan keunggulannya. Oke, kita next. Nah, di sini ada proses pemrograman dari GPIO itu sendiri. Pada praktikum ini, pemrograman GPIO dilakukan dengan menuliskan kode program menggunakan bahasa pemrograman, di mana program ini dikompilasi menggunakan platform I/O dan diunggah ke microcontroller. Nah, langkah-langkahnya seperti pertama, mungkin kita akan membuat proyek terlebih dahulu pada platform I/O itu, terus menentukan jenis board, terus menuliskan program pada file main.cpp. Nah, nanti mungkin ada beberapa yang harus saya jelaskan juga. Terus yang keempat, melakukan proses build atau kompilasi program. Yang kelima, mengunggah program ke microcontroller. Nah, setelah program berhasil diunggah, microcontroller dapat menjalankan fungsi input maupun output sesuai dengan kode yang telah dibuat. Jadi, sangat efisien dibanding sebelum-sebelumnya. Oke, mungkin kita lanjut. Nah, di sini contoh implementasi dari GPIO itu sendiri. Salah satu contoh penggunaan GPIO dalam praktikum kali ini adalah mengendalikan LED menggunakan microcontroller. Nah, di mana LED ini nantinya akan kita sambungkan dengan button. Jadi, kita akan menggunakan push button dan LED. Nah, pada program tersebut, pin GPIO dikonfigurasi sebagai output, sehingga microcontroller dapat mengirimkan sinyal high atau low untuk menyalakan atau mematikan LED. Selain itu, GPIO juga dapat digunakan sebagai input di banyak kondisi tombol atau sensor digital dengan microcontroller dapat merespon perubahan kondisi yang terjadi pada perangkat eksternal. Nah, penggunaan GPIO ini merupakan dasar dari berbagai aplikasi sistem embedded. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu GPIO itu seperti apa, GPIO kegunaannya apa, dan jangan sampai salah ketika memprogram antara input dan output. Jadinya mungkin nanti akan terjadi error dan menjadi bingung sendiri. Oke, nah ini untuk rangkaiannya, mungkin yang sebelah sini itu adalah ESP32 dan yang sebelah kanannya ini yaitu STM32. Dan untuk rangkaiannya sendiri di hampir sama. Sini kan, dia menggunakan 2 resistor, 1 LED, dan 1 push button. Di mana untuk menyambungkannya kita menggunakan breadboard. Terus juga kita menggunakan kabel. Oke, yang ini. Oke, kita udah mungkin kita masuk ke penutupnya. Setelah kita memperdalam mengenai GPIO dan digital, I/O merupakan dasar-dasar yang penting dalam mempelajari sistem embedded kali ini. Nah, di mana pada konsep ini, microcontroller dapat berinteraksi dengan berbagai perangkat eksternal. Selain dengan perangkat eksternal, komunikasi antar sistem menggunakan protokol seperti UART, I2C, dan SPI memungkinkan berbagai modul bekerja bersama dalam satu sistem yang terintegrasi.
Dengan memahami konsep tersebut, pengembangan sistem embedded menjadi lebih fleksibel dan efisien. Oke. Nah, kita udah nih, kita ke penjelasan ini mungkin kita akan masuk ke dalam kode programnya ya. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke kode programnya. Oke, sekarang kita sudah ada di programnya. Di sini untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai STM32 terlebih dahulu, di mana STM32 ini sendiri untuk programnya di sini kita menggunakan platform IO. Di sini ketika kita jalan ke platform IO, dia akan membuat file seperti ini ya. Ini dia akan membuat folder, kita buat terlebih dahulu folder dan nantinya dia akan membuat file ini. Nah, dia tampilan platform IO ini adalah seperti ini. Nah, kenapa tadi saya menjelaskan dia bisa berbagai macam microcontroller? Karena di sini sebenarnya ini kita loading terlebih dahulu untuk boardnya. Di sini ada pilihan board yang sangat-sangat banyak. Ini kita scroll dan ini hampir semuanya ada dari Mega dan Fluid. Nah, bisa dilihat sendiri ya, hampir semua microcontroller itu ada di sini. Di sini sangat-sangat lengkap. Oke, mungkin kita di sini misalkan kita menggunakan STM. STM ini kita menggunakan Bluefield, Bluefield, kita pilih yang paling itu saja, bisa tiga option. Di sini frameworknya ini Arduino. Kita dikarenakan menggunakannya library-nya nanti di sini menggunakan Arduino. Kita finish dan dia nanti akan membuat file. Oke, karena di sini sudah ada filenya. Nah, ketika dibuat nantinya platform IO ini dia akan membuat di sini bukan main.cpp, melainkan menggunakan main.c. Nah, bahasa C kan. Sedangkan untuk kali ini bahasa C-nya tidak digunakan. Jadi di sini kita ubah main C-nya diubah menjadi main.cpp. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita main.c, library Arduino.h ini dia tidak akan membaca dan menyebabkan error. Ya, mungkin di sini ada beberapa program yang penting di sini, Outlook.h, MainCPP, dan platform IO. Kita mulai dari platform IO ini sendiri. Di sini ada monitor speed. Ada monitor speed ini harus disamakan dengan baud rate yang ada di sini semua dengan boardnya juga. Nah, di sini ada output flex, ada upload protokol, ST-Link. Dikarenakan STM itu menggunakan ST-Link ya protokolnya ya. Terus framework-nya tadi kita menggunakan Arduino, boardnya menggunakan Bluefield FC103C8. Oke, ini untuk tipe STM-nya ya. Oke, di sini ada main CPP-nya. Di mana untuk pertama di sini kita lihat ke bawah terlebih dahulu di sini bukan di sini. Di sini untuk button pin-nya itu ada di PB0 untuk push button, terus untuk eksternal LED ini tip high itu ada di PB1, terus di bounce-nya ada 50 dan LED self touch belinya dan nah untuk kali ini di sini ada dua dua apa namanya praktikum di mana menggunakan pull up apa namanya hmm, di sini ada pull up dan pull down. Di sini buttonnya low dan high, aktif ketika low dan inaktif ketika high. Dan nanti kalau misalnya itu tinggal diubah high dan low-nya. Terus button state. Dan di sini, nah ini ya, disamakan baud rate-nya 115.200. Di sini programnya printf pull up. Nah, pull up itu ketika PB1 aktif ketika high, terus button mode-nya internal pull up, button button yang internal aktif ketika low. Oke, terus di sini, terus juga di sini juga
ada kondisian, pengkondisian ada if else. Ini semua sudah apa namanya diprogram sama platform IO ini dan di sini kita menggunakan nih, di sini ada GPT-5, ada Claude. Nah, untuk kali ini saya menggunakan GPT-5. Oke, di config.h, masuk config.h, di sini definisi dari yang tadi, apa namanya, buat yang digunakan. Terus, nah di sini ada LED port, LED pin, terus LED active low itu satu, terus di sini ada LED 2. Jadi ini kalau misalnya mau ada second LED itu kita taruh di sini. Dan ini adalah LED internal. LED internal ini ada di pin 13. Dan ini untuk LED eksternal yang kita ubah jadi GPIO A atau GPIO pin 1. Jadi terus buttonnya ada di GPIO B, GPIO pin 6. Oke, seperti ini. Ini semua apa namanya sudah diprogram menggunakan platform Win. Dan nanti jika kita ingin menambahkan, kita tinggal ketikkan saja kita ke platform IOM ini dulu, sehingga GPT-nya ini terhubung dengan platform IO ini. Baru kita prompt di sini, dan kita cek kalau misalnya ada yang error, kita minta perbaiki di sini. Dan misalnya kan kita build, ini ada di sini ada dua ya. Sini ada build dan sini untuk upload. Dan ketika untuk ngecek terlebih dahulu kita menggunakan build. Nah, dikarenakan tidak ada perangkatnya, mungkin di sini kita akan build saja. Untuk uploadnya sendiri, kita bisa cek di video yang sudah pernah saya buat di sini ya. Untuk yang, maaf ini yang ESP ternyata, ini kalau nggak salah yang STM, saya cek dulu. Kalau ini yang ESP, ini kalau nggak salah. Ini untuk STM. Jadi kita ulang terlebih dahulu videonya. Nah, di sini videonya, ini programnya, oke. Nah, ketika misalnya kita sudah build, terus kita pencet yang upload di sini, kita sudah pencet upload, dia akan running terlebih dahulu seperti ini. Nah, sebentar. Nah, itu udah ada tulisan sukses. Jadi ini mode. Ini udah sukses ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini rangkaiannya ya. Ini LED-nya mati. Nah, kalau misalnya itu LED-nya pertama mati, dan kalau misalnya satunya nanti LED-nya nyala. Dan di sini ketika LED mati, terus kita pencet button, nah dia akan menyalakan LED-nya. Dan ini untuk program yang pull up. Jadi pull up itu ketika button ditekan dia akan menyala. Namun ketika misalnya, nah di sini kalau misalnya pull down dia kebalikan dari pull up sendiri. Oke, terlebih dahulu. Dan ini untuk yang STM32 yang satunya. Hmm. Ini untuk yang pull down, kita tunggu terlebih dahulu. Sukses. Nah, dia pertama dia langsung nyala ya. Terus kalau terus kita tekan dia akan mati. Oke, kita mungkin lanjut saja ke terlebih dahulu. Kita akan program ke yang ESP. Oke, mungkin itu dari yang apa namanya STM kita masuk ke ESP. ESP juga sama. Kita menggunakan API-nya tadi. Ini ya. Ya adding project membuat apa namanya file yang seperti ini. Di sini juga sama. Mensinya kita tidak pakai, kita menggunakan main.cpp. Oke, kita ke program main cpp lagi. Nah, di sini dia ada config.h dari library config ya. Masukkan di sini, terus di sini serial baud dia akan menggunakan uh, defaultnya itu, default sih.
Di sini ada last button, domain name, terus hampir sama ya dengan yang tadi. Nah, tapi di sini program ini dia menampilkan seperti ini ya, bouncing, detected, dan lain-lain. Untuk rangkaiannya seperti ini, seperti tadi yang gambar yang sudah saya jelaskan juga di materi. Oke, gunakan boot, LED on, LED off, press, hold press, ini ya. Terus kita masuk ke config.h-nya. Nah, config.h-nya ini tidak terlalu banyak seperti STM32 tadi. Nah, di sini dia hanya ada button pin, dan LED pin, GPIO 4 dan GPIO 2. Terus ada waktu di bounce dalam satuannya di sini milidetik ya, bukan detik. Jadi kita menggunakan 50 itu berarti 5 detik. Terus interval pembacaan batinnya dalam waktu 1 detik. Terus serial baudnya seperti yang tadi ya, disamakan dengan platform I/O ini itu 115.200. Nah, untuk long press, durasi long pressnya itu 10 detik ya. Belum semudah. Tidak terlalu banyak dibandingkan dengan STM32 tadi. Terus juga sama seperti tadi ya, kalau misalnya kita running, ini asal bebas saja. Dan ini soalnya kan build dia apa namanya? Dia akan otomatis nge-build ya. Entah itu kita lagi di mana, dia akan nge-build-nya tetap di platform IO. Terus di sini, nah misalkan sukses. Kalau misalnya ada error, kita tinggal copy saja, terus kita paste di sini dan kita tanyakan kepada AI dan kita minta AI ini untuk membantu kita dalam debugging untuk programming dan nantinya di sini akan ada pilihan allow atau setuju untuk mengakses file yang ada di sini semua. Jadi kita tidak perlu mengubahnya secara manual, nantinya AI ini sendiri yang akan mengubahnya. Oke, ini sudah sukses, mungkin kita tinggal di-upload. Nah, upload-nya itu kita ke yang sebelah sini ya. Jadi kan sudah yang apa namanya STM ya, kita ke yang ESP32. Oke, di sini untuk ESP32 sama tadi udah kita pencet yang sebelah sini ya. Di sini itu untuk apa namanya upload, dia akan ada loading seperti ini. Nah, ini udah sukses. Oke, untuk terpisah videonya sama yang ini. Nah, ini sama seperti tadi ya, rangkaiannya, tapi beda ada di boardnya saja. Nah, ini ketika misalnya kita pencet nyala dan pencet lagi, ini sudah sukses untuk yang tadi yang sudah kita running. Oke, mungkin ke yang selanjutnya, ke yang kedua. Yang kedua itu ada yang pull down kalau nggak salah ini ya. Saya lupa yang pull down dan pull up itu yang mana. Ini sama. Oke, ini untuk yang pull down. Jadi yang tadi itu dimana pull down ini, jadi perbedaannya itu hanya ada di rangkaiannya sendiri. Di sini kita lihat untuk pull down sendiri, rangkaian seperti ini. Dengan pull up, rangkaiannya misalnya seperti ini. Ini. Nah, dia ada beda di sini saja ya. Oke, sudah. Mungkin kita balik ke sini. Oke, mungkin itu saja untuk video project kali ini. Jika ada salah kata, minta maaf. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.